Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wahai anak-anakku, seluruh santri Ponpes Fakir Ilallah dimanapun berada, warisan yang kedua dari muassis pendiri Ponpes Fakir Ilallah untuk anak-anakku semua santri Ponpes Fakir Ilallah adalah ilmu untuk mengelola masjid. Ketahuilah wahai anak-anakku, semasjid memang ada banyak sekali di Nusantara dan di dunia. Tapi tidak semua masjid itu dicintai Allah. Tidak semua masjid itu dicintai Rasulullah. Ada masjid-masjid yang dicintai Allah dan Rasulullah. Ada masjid-masjid yang tidak dicintai Allah dan Rasulullah. Apa sebabnya wahai anakku semua santri Ponpes Fakir Ilallah? Satu, yaitu pengelolaan masjidnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah. Saya ulangin lagi, pengelolaan masjidnya tidak sesuai dengan aturan yang dikehendaki Rasulullah seperti Masjid Mekah Al-Mukarramah atau Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan kedua, masjid itu tidak dibuka 24 jam, tapi masjid itu hanya dibuka saat adzan saja. Padahal Nabi Muhammad memerintahkan sholat ada di awal waktu, tapi saat sedang melakukan pekerjaan, waktu sholat itu panjang. Bukan sekedar di awal waktu, tapi di dalam waktu sholat. Contoh waktu sholat adalah isya sampai subuh. Waktu sholat isya adalah di awal waktu, itu adalah hal yang utama. Di dalam waktu sholat adalah setelah adzan sampai sebelum subuh, 50 ayat sebelum subuh, 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh. Itulah waktu di dalam sholat. Apabila ada masjid-masjid yang tutup setelah sholat 5 waktu, itu masjid itu tidak dicintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada musafir yang punya hak di sana. Jam tengah malam, jam 12, dia belum menunaikan sholat isya, dia mampir ke tempat itu, ternyata masjidnya tutup. Saat masjid tutup, dia melaknat pengurus masjidnya. Wahai ya Allah ya Rasulullah, aku ingin menghadapmu di rumahmu karena masjid adalah rumahmu. Tapi sama pengurus masjidnya ditutup. Saya tidak ikhlas dan saya tidak ridho ya Allah, rumahmu ditutup sedangkan kami musafir, ada banyak ini ingin sholat, tidak mampu sholat di sini. Itulah sebab-sebabnya masjid tidak dicintai Allah dan Rasulullah. Hal yang utama berikutnya dan yang tidak kalah penting adalah pengelolaan dana masjid. Biasanya masjid yang digunakan Jumatan ada kasnya. Ini berkaitan dengan memakmurkan masjid. Wahai anak-anakku, ingatlah, apabila ada dana masjid, diharapkan engkau gunakan untuk memakmurkan masjid. Bagaimana cara mengelola dana masjid, memakmurkan masjid adalah
warga sekitar yang sholat di masjid situ, lingkungan sekitar yang sholat di masjid situ, sholat Idul Fitri, Idul Adha ataupun 5 waktu, apabila ada fakir miskin di dalamnya, apa ada yatim piatu di dalamnya, diharapkan dicukupi dengan dana jamaah dan umat yang dikumpulkan lewat masjid, lewat infak Jumat atau lewat infak setelah sholat 5 waktu, di mana ada kotak amalnya di dalam masjid yang biasa diadakan. Wahai anak-anakku semua dan wahai saudaraku semua, wahai santri-santri fakirullah, jika engkau nanti membangun masjid, perintah dari pendiri Ponpes Fakirullah, bukalah masjid itu 24 jam untuk tamu, untuk musafir, untuk siapa yang ingin menggunakan masjid. Karena masjid bukan milikmu, masjid bukan milik sampean, itu adalah miliknya Allah dan miliknya Rasulullah. Harus sampean buka untuk umat yang ingin sembahyang di sana. Bagaimana apabila sering kehilangan kotak amalnya atau salonnya atau mic-nya? Silahkan dipasang CCTV atau silahkan dipasang security di sana untuk jaga. Tapi diharamkan, dilarang menutup masjid 24 jam. Wahai anak-anakku, ini wasiat dari muassis Fakirullah, dari pimpinan Fakirullah. Tolong dilaksanakan karena takdim kepada guru, karena taat pada guru, karena taat kepada orang tua. Dan apabila nanti ada kas masjidnya, tolong gunakan untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan artinya membuat masjid sebagus-bagusnya, semegah-megahnya. Bukan gitu yang dimaui rahmat Rasulullah. Yang diinginkan Rasulullah adalah dalam menjelaskan, dalam memakmurkan masjid adalah orangnya yang dimakmurkan. Karena kelak nanti yang masuk surga adalah manusianya, umatnya yang akan masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga apabila ada yatim piatu, fakir miskin, mau sholat berjamaah di masjid, tapi anaknya tidak makan 2 hari atau 3 hari? Bagaimana mau sholat berjamaah 5 waktu, memakmurkan masjid, apabila ada fakir miskin yang hutangnya banyak, yang makan untuk keluarganya aja kadang makan, kadang tidak makan? Wahai saudaraku dan wahai anak-anakku semua santri Pondok Fakirullah, karena hal demikian itu, apabila sampean bangun masjid, maka kasnya masjid harus saldo 0. Hari setiap Jumat dikumpulkan berapa, hasilnya langsung dihabiskan. Dibelikanlah itu beras, dibelikanlah itu sembako, dibelikanlah itu uang kepada fakir miskin dan yatim piatu dan gorimin dan fisabilillah yang ada di lingkungan masjid tersebut. Itulah pengelolaan masjid yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Bila ada masjid demikian, maka masjid itulah masjid yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sebelum Allah dan Rasulullah mencintai, maka yatim piatu, fakir miskin, fisabilillah yang pertama mencintai masjid tersebut. Kenapa? Karena yatim piatu, fakir miskin, fisabilillah, Ibnu Sabil yang ada di sekitar itu, beliau bersyukur pertama kali. Kenapa? Beliau dicukupin kekurangannya, kebutuhan sembakonya, kebutuhan anak untuk sekolahnya, kebutuhan untuk berobatnya, fakir miskin dan anak terlantar dan yatim piatu dicukupin, sehingga manusia itu mencintai masjid, bangga dan sayang sama masjid. Karena bangga dan sayang masjid, warga sekitar itulah kemudian mencintai masjid, sholat berjamaah selalu di dalamnya, sholat id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha selalu di dalamnya, sholat tarawih selalu di dalamnya di masjid itu. So, agar dicintai Allah dan Rasulullah, semua warga berbondong-bondong sholat di situ, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Wahai anakku, camkan baik-baik. Bila engkau gak ngamalkan ini dan engkau membangun masjid, maka celaka bagimu nanti di akhirat. Namun, wahai anak-anakku, bila engkau bangun masjid, engkau ingat wasiat guru ini, orang tua ini, bahwa
nanti masjid itu engkau buka 24 jam untuk semua yang sholat. Yang kedua, apabila ada kas saldo 0, setiap Jumat dihabiskan untuk warga sekitar. Jika mencukupi 1 RT ya 1 RT, jika mencukupi 1 dusun ya 1 dusun, jika mencukupi 1 desa ya 1 desa. Gunakan masjid itu tidak lain hanya untuk memakmurkan orangnya, fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil fisabilillah. Wahai anak-anakku, bila 2 hal itu kau laksanakan, insya Allah engkau akan membawa masjid itu ke surga bersama orang-orang di dalamnya yang memakmurkannya. Yang memakmurkan artinya gemar orang sholat berjamaah di dalamnya. Terima kasih wahai anak-anakku atas koridor kepada guru untuk mengamalkan wasiat ini, warisan ilmu dari Muassis Rahmatul Akbar Wajha Muassis Ponpes Fakir Lawah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jarang di sini.